Kita mulai bahas polinom. Soal nomor 1. Jadi 11 ya, kita melanjutkan soal nomor 11. Dan katanya ada nilai, tentukan nilai suku banyak ya. Dari suku banyaknya kita misalkan Px sama dengan X pangkat 5 kurang X pangkat 3 tambah 7X tambah 12. Untuk X-nya sama dengan min 2. Berarti kalau X-nya sama dengan min 2, artinya kita substitusikan saja. Min 2. Min 2 masukkan ke sini. Gitu saja ya. Pemanasan lah. Gitu. 3 tambah 7 kali min 2. Berapa ini? Min 32. Ini min 8 kan? Karena min jadi plus. Ini min 14. Tambah 12. Berapa tuh? 20. Min 12. Min 26. Jadi mantap. Gitu ya. Min 26. Boleh juga nanti pakai Horner. Boleh pakai Horner ya. Pakai Horner. Tapi kalau pakai Horner berarti sambil review Horner nanti di pembagian. Kalau pakai Horner, ini kan X-nya pangkat 5 ya. Jadi kita susun di sini koefisien X pangkat 5, pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 konstanta. Kalau nggak ada X-nya, berarti dia anggap 0. X pangkat 5, 1. X pangkat 4, nggak ada, 0. X pangkat 3, 1. Pangkat 2, nggak ada, 0. Pangkat 1, 7. Ini 12. Nanti hasilnya di sini. Ya. Kalau misalkan nanti angkanya misalkan untuk X sama dengan 3/7, ya kan nggak lucu juga ya. Masukin ke sini. Kan bisa saja. Misalkan di PG-nya angkanya bagus. Kalau misalkan X sama dengan 1 kurang akar 2. Berarti di sini min 2 ya. Oke, kita turun. Sini, biasa ini bintang ya. Turun. 1. Ini ditambah. Naik ke sini, kalikan dengan X-nya. Min 2. 1 kali min 2, min 2. Turun, tambahkan. Min 2. Naik, kalikan. Awas, turun, tambah, naik. Kali ya. Jangan lupa. Jadi ini kali lagi min 2. Min 2 kali min 2. 4. Turun 3. Naik min 6. Turun min 6. Sini 12. Min ya. 12. Turun lagi berapa tuh? 5 ya. Berapa? Min 5 ya. Min 5. Min 5. Naik lagi min 10. Lah kok beda? Tar. Kok beda ya? 1, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Udah benar. X-nya min 2. Min 32. Plus 8. 14. Ini harusnya sama ya jawabannya. Tapi kalau beda, wah kita ada yang salah nih. 1, min 2. Min 2, sini 4. 3. 3, min 6. Min 6 turun. Oh ini 12 ya. Kenapa min 12? 12. Nah, 19. Ini min 36. Jadi min 26. Sama ya. Nah itu mah tuh. Intermezzo. Alasan aja ya. Oke, sekarang nomor 12. 12 ya. Nomor 12 adalah nilai suku mana? Jika X pangkat 3 kurang 3X kuadrat, X pangkat 3 kurang X kuadrat tambah 5X kurang 9 dibagi oleh X kurang 2. Maka berapa sisanya? Nah, ini menurut teorema sisa, nanti sisanya tuh ini. Pakai Horner. Jadi memang yang ditekankan dalam operasi polinom itu pembagian biasanya. Ini sisa, nanti ini kita sebutnya sebagai hasil bagi. HB ya, hasil bagi. Nah, bagaimana ini cara menentukan sisanya? Ya, berarti tinggal kita bagi saja pakai Horner. Ini kan X pangkat 3, berarti di sini harus ada 4 angka. Yang pangkat 3 koefisiennya 1, yang pangkat 2 min 1, pangkat 1 5, pangkat konstanta min 9. Di sini, sisanya itu di sini. Nah, di sini kalau X-nya sama dengan 2, berapa X-nya? Ini kita anggap X sama dengan 0, berarti akarnya X sama dengan 2. Jadi di sini 2. Ini bintang, nggak ada. Turun 1, 2, tambah ya. Berapa tuh? 1 ke sini berapa?
2 turun 7, terus naik lagi ke sini 14. Jadi di sini 5. Nah, jadi sisanya adalah 5. Ya, meskipun ya bisa saja kita mensubstitusikan saja ke sini ya, ke sini 8. Ya, jadi boleh substitusi, boleh pakai Horner. Cuma kelebihannya kalau pakai Horner ya, ini kan sisa ya, sisa 5. Nah, kita tahu hasil baginya ini. Jadi ini sebenarnya maknanya hasil baginya adalah ini angka, ini X kuadrat. Berarti hasil baginya X kuadrat tambah X tambah 7. Kalau misalkan di soalnya ditentukan hasil bagi, nggak kelihatan ya. Kalau ditanyakan di soalnya hasil baginya berapa begitu ya. Jadi kalau ditanyakan ya nggak usah begitu. Jadi permasalahan nomor 13 itu adalah misalkan di sana misal ya kita punya PX sama dengan itulah X pangkat 3 kurang X kuadrat tambah P X-nya X kuadrat tambah 3X tambah 2 dibagi oleh X tambah 1 memberikan sisa yang sama ya, maka berapa P-nya? Berarti di sini karena X-nya plus 1 maka X-nya sama dengan minus 1. Nah, ya menurut teorema sisa boleh pakai Horner, boleh substitusi. Tapi ini mau bakal lebih cepat kalau pakai substitusi. Karena PX dan QX dibagi oleh X min 1 sisanya sama, kan PX itu dibagi oleh X plus 1 sisanya pasti P min 1. Kalau QX berarti Q min 1 begitu. Ya, jadi gimana tinggal substitusi, nanti masukkan saja langsung dapat P-nya. Oke, masukkan min 1 ke P. Min 1 pangkat 3 min 1 kurang 4 kurang 5 tambah P gitu ya. Substitusikan aja. Min 1 kuadrat 1 kurang 3 tambah 2. Nah, oke. Pindah aja hijrah gitu. Berapa ini? 1 ini 0 ya. Ini 0. Ini pindah tambah 10. Oh, jadi P-nya 10. Nah, begitulah. Nomor 13 ya. Nah, silakan difoto dulu. Sekarang nomor 14. Nah, 14 mulai rada nakal ya. 14 ya. 14 itu sana katanya adalah hasil bagi dan sisa. Wah, hasil bagi dan sisa dari 3X pangkat 3 tambah 5X kuadrat kurang 11X tambah 6 jika dibagi oleh X kuadrat tambah 5X X kuadrat tambah 3X tambah 5. Berapa hasil bagian sisanya? Nah, karena pembaginya adalah X kuadrat ya, maka ini sebenarnya bisa pakai Horner, tapi Hornernya Horner yang dimodifikasi yang kita sebut dengan Horner Kino. Caranya sama, tuliskan dulu koefisiennya 3, 5, min 11, 6 ya. Karena pangkat 3 berarti ada 4 angka. Nah, cuma bedanya karena di sini ada X kuadrat, berarti kan ini kita anggap sama dengan 0 ya. Berarti, nah, kalau biasanya kita mengubahnya X sama dengan, kalau ini ubah jadi X kuadrat sama dengan. Berarti min 3X kurang 5. Kalau di yang biasa, kita cuma satu tingkat. Kalau di sini kita buatnya dua tingkat. Kalau yang biasa sisanya 1, di sini sisanya 2. Nah, begitu ya. Nah, kalau X kuadrat nanti sisanya dalam bentuk AX tambah B. Siapa yang di atas? Yang di atas ini adalah koefisien X. Ini konstanta. Koefisien X yang mana? Yang ini. Pembaginya. Min 3, berarti di sini min 5. Jadi bintangnya jadi kayak gini. Ini kosong, ini kosong. Ya, jadi turun 3. Nah, naiknya, biasa naiknya. Kalau di level yang ini, kalikannya dengan min 5. Berarti min 15. Nah, cuma ini naiknya 2 kali. Udah mau naik ke sini, naik lagi ke sana. Jadi naiknya miring. 15 di sini kalikan dengan yang min 3 karena levelnya di atas 9. Yang ini pasti nggak ada yang ngisi. Gitu aja. Jadi bintangnya pasti kayak gitu. Ini turun min 10, naik lagi kalikan ke sini 50, naik lagi kalikan yang atas 30. Kalau sudah sisa nggak boleh ada yang naik lagi. Berarti ini pasti bakal kosong karena ini nggak boleh naik karena sudah disisa. Ya, berapa ini? 30 ya. 30. Nah, ini adalah 36. Nah, ini mah kebetulan hasil baginya pasti 2 gini ya. Berarti bukan hasil bagi, ini sisa. Jadi sisanya adalah
30x tambah 36. Nah, begitu. Hasil baginya adalah 3x kurang 10. Bisa saja nanti hasil baginya ada 3 ya. Kalau x-nya pangkat 4, berarti nanti dibagi oleh x kuadrat, pas hasil baginya menjadi ada 3 karena ada x kuadratnya. Tapi ini mas sama-sama 2. Karena x pangkat 3 dibagi x pangkat 2 pasti sisa hasilnya adalah x pangkat 1. Sisanya juga x pangkat 1. Ini Horner-Kino namanya ya. Jadi diingat, awas ini koefisiennya ini konstan. Jangan sampai tertukar. Gitu ya. Oke, silakan difoto dulu. Kita lanjut ke soal nomor 15. Terus ya. 15 itu soalnya adalah x min 2 adalah faktor dari fx sama dengan apa itu? 2x pangkat 3 tambah ax, 2x pangkat 3 tambah ax tambah 7x tambah 6. Wah. Katanya faktornya salah satunya adalah x kurang 2. Berarti artinya x-nya sama dengan 2. Ini faktornya x kurang 2. Tanyakannya adalah salah satu faktor yang lainnya. Awas jangan ketukar. Kalau ini x kurang 2 itu namanya faktor. Kalau x sama dengan 2 itu adalah akar. Nah, karena faktor, apa sih faktor itu? Faktor itu, kalau kita substitusikan akarnya, dia menjadi 0. Berarti ini kalau kita cari F2-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena salah satu akarnya adalah 2. Kita mencari faktor-faktor dari yang lainnya. Ya. Berarti kalau mau mencari faktor yang lainnya, kita harus cari dulu A. Dengan cara masukkan ke sini. 2-nya masukkan ke sini. F2 sama dengan 0. Masukkan 2. 2 pangkat 3, 8. 16. Ini X kuadrat ya. X kuadrat. Jadi tambah 4A tambah 14 tambah 6 sama dengan 0. Sehingga diperoleh 4A sama dengan 20. 16 20 ini 20. 20 tambah 16 36. Min 36. Berarti A-nya min 9. Nah, kita sudah tahu A-nya min 9. Berarti kalau kita masukkan jadi 2x pangkat 3 kurang 9x kuadrat tambah 7x tambah 6. Bagaimana cara kita mencari faktor yang lainnya? Nah, cara mencari faktor yang lainnya adalah karena kita sudah tahu salah satu faktor adalah x sama dengan x kurang 2 ya. Jadi kita sudah tahu salah satu faktornya adalah x kurang 2 nih. Kita mau mencari faktor yang lain. Nah, kita bagi dulu yang ada dengan faktor yang sudah kita ketahui. Jadi kita bagi pakai Horner. 2, hanya min 9, 7, 6, dibagi oleh, mana tadi? Hanya 2. Turun. 2, ini harus 0 ya. Kalau nggak 0 salah. Karena 2 ini akar. 4, min 5, min 10, min 3, min 6, 0. Nah, sehingga kita sudah tahu bahwa ini setelah dibagi oleh x kurang 2, hasil baginya kan ini. 2x kuadrat kurang 5x kurang 3. Tinggal kita faktorkan saja yang ini. Ya. Kalau kita faktorkan menjadi, ya tiba-tiba lah. Berapa ini? Min 3 plus 1. Nah, ya difaktorkan kayak gitu. Jadi faktornya itu adalah, lihat aja di jawabannya yang ada, apakah 2x tambah 1 atau x kurang 3. Karena sebenarnya ini, dia adalah perkalian dari 2x tambah 1, x kurang 3, dan x kurang 2 gitu. Sebenarnya kalau dikalikan jadi ini. Jadi faktor yang lainnya boleh ini, boleh ini. Terserah. Jangan lihat saja yang ada di soalnya, di opsinya. Oke, silahkan foto dulu ya, biar kita cepat. Hapus. Mantap dong. Sekarang nomor berapa tadi? 16. Oh, 16 ya. 16 adalah diketahui fx dibagi oleh x min 2 bersisa 5, dan fx dibagi x plus 3 ya. Mana 16? Oh, x min 3 juga. Bersisa 7. Pertanyaannya adalah
Bagaimana kalau fx dibagi oleh x kuadrat kurang 5x tambah 6? Berapa sisanya? Nah, ya. Maka sisanya adalah, karena pembaginya pangkat 2, pasti format sisanya pangkat 1. Formatnya gitu, A sama B. Berarti tugas kita mencari A siapa, B siapa. Ini pasti ada hubungannya dengan yang atas. Karena sebenarnya ini kalau kita faktorkan, X kurang 2 dan X kurang 3. Artinya di sini X sama dengan 2, X sama dengan 3. Nah, ya. Masih ingat, menurut teorema sisa, kalau kita punya akar dari pembagi, kita masukkan ke F, ini kan Fx dibagi oleh ini, hasil sisanya ini. Berarti kalau kita masukkan, F2 itu sama dengan masukkan ke sisa A kali 2 tambah 3. Begitu juga dengan F3, masukkan ke sini. Jadi A kali 3 tambah B. Nah, begitulah ya rumusnya. Jadi karena kita ada dua variabel, maka kita butuh dua persamaan. Ya, kita sudah tahu ini 2A, ini tambah 3, ini juga 3A tambah 3. Tambah B ini. Sorry. Nah, sekarang kita tinggal mencari apa? Siapa itu F2, siapa itu F3. Jadi mana caranya carinya? Dari sini. Ini kan X-nya kurang 2, berarti X sama dengan 2. Menurut teorema sisa, berarti F2 itu sama dengan 5. Karena Fx dibagi oleh X kurang 2, sisanya 5. Berarti F2 5. Nah, ini F3 sama dengan 7. Masukkan ke sini. Di sini 5, di sini 7. Ya. Tinggal kita eliminasi, substitusi, sedemikian sehingga boleh juga ditebak A-nya 2, B-nya A-nya 2. Ya, A-nya 2, B-nya 1 lah. Ya, A-nya 2, B-nya 1. Pas ya. Jadi sisanya adalah AX tambah B. Berarti 2X tambah 1. Jadi mah ditebak boleh, substitusi eliminasi boleh. Ya, kalau jam terbang sudah cukup, tebak saja. Dapat. Ya. Jadi sisa ini jawabannya. Sisanya. Oke. Silakan cekrek dulu, cekrek. Sudah ya. Sekarang nomor 17. Wah, 17 mulai permainan ya. 17. Di sana katanya adalah persamaan X pangkat 3 tambah 2X kuadrat kurang 15X tambah K sama dengan 0 mempunyai sepasang akar yang sama. Nah, maka nilai K-nya adalah, waduh, mantap ya. Maka nilai K-nya adalah, gimana ini caranya? Ini nanti kita kenal dengan dalil Vieta ya, bahwa kalau kita punya AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX tambah D sama dengan 0. Karena pangkat 3 berarti pada normalnya akarnya ada 3 pada kasus normalnya, sehingga katakanlah ada X1, X2, dan X3. Nah, maka kita bisa mencari X1 tambah X2 tambah X3-nya. Ya. Ini rumusnya adalah min B per A. Nanti ada X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3 sama dengan ini C per A. Nanti ada X1 kali X2 kali X3 sama dengan min D per A. Jadi hafalnya plus min plus gitu saja ya. Yang satu variabel, yang satu 2, yang satu 3. Nah, gitu ya. Berarti di sini ada 3. Nah, ada 3 ya. Berarti kalau kita misalkanlah kita di sini akarnya ada P, dan ada Q gitu. Berarti menurut hukum itu, yang pertama kita dapat adalah P tambah Q. Nah, kita mencari K ya. P tambah Q itu adalah rumusnya min B per A. Min B-nya di sini 2, A-nya 1 ya, koefisien X pangkat 3. Berarti dari sini kita peroleh 2P tambah Q sama dengan min 2. Wah, ini bakal rame soalnya. Terus yang kedua, ini anggap X1, X2. Berarti P kali P tambah P kali Q tambah P kali Q gitu ya. Masukin saja. C per A. C-nya 15 per 1. Nah, sehingga di sini kita peroleh apa ini? P kuadrat tambah 2P Q sama dengan min 15. Yang kita cari kan siapa? Ini K. K itu berarti P kali Q sama dengan K.
per A ya, per 1 istilahnya. Jadi min K ya. Min K. Berarti ini adalah P kuadrat kali Q sebenarnya. Berarti kalau mau tahu K ya kita harus tahu siapa itu P, siapa itu Q. Nah, gimana caranya? Ini tinggal substitusi aja nih, ini ke sini. Ya. Agar lebih mudah ya kita yang mengubahnya, kita ubah saja Q di sini dengan P. Dipakai substitusi. Ini berarti Q-nya adalah apa? Min 2 dikurang 2Q ya. 2P. Nah, masukkan ke sini. Sehingga menjadi ini mah agak false ya soalnya. 2P kali min 2 kurang 2P sama dengan min 15. Nah, begitu ya. Kita jabarkan P kuadrat. Ini kan ada min ya. 4P nih. Itulah ya. P kuadrat kurang 4P kurang 3 sih. Kurang 4P kuadrat tambah 15 dengan 0. Jadi berapa ini? Min 3P kuadrat min 4P tambah 16 dengan 0. Atau kita kalikan dengan negatif. Karena 3P kuadrat 3P kuadrat tambah 4P kurang 15 dengan 0. Nah, begitu ya. Tinggal kita faktorkan saja di sini. P-nya berapa? Wah, ini nggak akan cukup nih. Nggak akan cukup papan tulisnya. Silahkan dipoto dulu lah. Ini kalau kita faktorkan jadi apa? Masih terlihat ya, sini ya. Nah, ini kalau difaktorkan menjadi coba ya berapa ini? 3P, pasti 3P dan P. 3P dan P. Nah, begitulah. Terlihat ya, 3P dan P. 3P dan P. Berapa faktornya? 9 dan 5. 9. Nah, gini lah. Ini faktornya ya. Ini hapus dulu ya. Yang atas hapus dulu ya. Ini sudah tahu. Akan yang kita carikan ini ya. Berarti di sini P-nya ada 2 kemungkinan. Bisa jadi P-nya yang ini 5/3 gitu. Bisa jadi P-nya yang kedua min 3. Kita anggap P-nya yang kedua aja ya, yang min 3 ya. Karena misalkan di opsinya adanya yang bilangannya bulat, berarti P-nya min 3. Nah, kalau kita sudah tahu P-nya min 3, berarti kan kita tinggal mencari Q ya. Bagaimana cara mencari Q? Nah, pakai yang ini. Jadi Q-nya adalah berapa? Min 2 dikurang 2 kali P-nya min 3. Berapa ini? Min 2 tambah 6. 4 ya. Sudah dapat. P-nya min 3, Q-nya 6. Masukkan ke sini, ke K. Jadi min K. Min K itu kan apa di sini? Nah, ini ya. P kuadrat kali Q. Hapus yang ini. Berarti P kuadratnya adalah 9. Q-nya adalah 4. Jadi K-nya min 36. Oh lah. Cukup berbelat-belit ya. Belat-belit. Tapi ya nggak apa-apa. Nikmati. Oke, kita lanjut lagi. 18. Kita lewat dulu lah ya, 18 ya. 18. 19, 20. 19 dan 20 soalnya relatif sama ya. 19 dan 20. Oh, sama lah soalnya. 19 dan 20. Kita bahas salah satu saja. Ya, kita bahas nomor 20 saja. Karena di 20, 18 juga ada. Oke, kita hapus dulu ya. Hapus. Baru nanti kalau keburu kita bahas nomor 18. Memang nomor 18 soalnya agak ekstrim nampaknya. Cukup panjang lah. Meskipun bisa diperpendek. Kita ke nomor 20 dulu. Mana? 20 ya. Akar-akar persamaan dari X pangkat 3 kurang 2X kuadrat. Nah, kurang 3X tambah 1 sama dengan 0.
Pertanyaannya adalah, oh, dia punya akar-akar X1, X2, dan X3. Tentukan itu yang di bawah. Oke, ya. Ini sengaja belum dihapus beta. Kita cari dulu. Cari dulu X1 tambah X2 tambah X3-nya. Rumusnya min B per A. Min 2 per 1. Itu 2. A-nya 1 ya. Dan X. Sekarang kita cari X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3. Apa itu rumusnya? C per A. C-nya min 3. Min 3 per A. A-nya 1. Nah, begitu ya. Nanggunglah. Kita cari X1 kali X2 kali X3-nya. Berapa? Min 1 ya. Min D per A. Nah, baru sekarang yang C. Yang C di sana ada X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 dikuadratkan. Ini tentu tidak ada secara langsung, tapi dia merupakan kombinasi dari sini. Kalau kalian ingat segitiga Pascal, ya, segitiga Pascal, maka ini sebenarnya adalah dari sini, X1 tambah X2 tambah X3 dikuadratkan dikurangi 2 kali X1 X2 tambah X2 X3 tambah X1 X3. Sebenarnya seperti itu. Meskipun rumusnya panjang, tapi kan kita sudah tahu ya, dia adalah 2 dikuadratkan dikurangi 2 kali ini, meskipun panjang, tahu di sini 3. Jadi adalah 4 tambah 6, 10. Nah, begitu. Meskipun sepanjang itu, ya kita udah tahu sebenarnya. Pokoknya ini dari segitiga Pascal lah. Kan biasanya A kuadrat tambah B kuadrat gitu ya. Foto dulu lah. Kita cari nomor yang D satu lagi. Udah. Tapi kita harus ingat ya. Nah, ingat bahwa X1 untuk soal di sini X1 kuadrat tambah X2 kuadrat X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat sama dengan 10 ya. Kita save untuk soal nomor ini. Nah, nampaknya berhubungan sama yang D ya. Yang D yang terakhir, nah, 1 per X1 tambah 1 per X2 tambah 1 per X3. Nah, begitu ya. Gitu. Oh, enggak berhubungan ternyata. Maka ini caranya samain penyebut kan. Kaliin saja hajar. Yang ini penyebut ini bagi yang ini kaliin 1. Hilang. Berarti X2, X3. Yang ini bagi ini hilang X2-nya ya. X2-nya hilang, berarti menjadi X1, X3. Tambah ini tinggal X1, X2. X1 ini apa? Ini mana? Oh, min 3. Ini 1. Ya, jawabannya. Ya. Oke. Itu saja paling pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat, dilancarkan ulangannya.